loh. Nih tak kasih tahu nih, jadi orang yang baik. Dengerin Ami, Baim nggak boleh marah-marah sama pengemis ya sayang. Kalau Baim dikejar-kejar pengemis, kalau Baim nggak mau ngasih ya udah nggak usah kasih. Kalau Baim nggak suka sama satu orang, jangan ngasih yang lain di depan pengemis itu ya sayang ya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau Ami sering punya konten berbagi, kalau Ami sering buat konten berbagi, sudah konsekuensinya. Ain nanggung resikonya kalau dikejar-kejar orang. Kan aduh kok ngamuk loh. Nih tak kasih tahu nih, jadi orang yang baik, yang tulus ya kan. Namanya juga Baim sering konten berbagi. Orang nyari Baim itu karena dipikirnya Baim bisa bantu ya. Jadi jangan ngamuk-ngamuk. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal berita viral Baim Wong yang memarahi kakek-kakek dan menuduhnya pengemis serta meledek dia dengan memberikan uang kepada orang lain atau ojol yang di sekitarnya. Padahal orang ini adalah penjual buku agama yang minta bukunya dibeli, tetapi oleh Baim dituduh sebagai pengemis. Berita viral ini pun akhirnya membuat trending topik di media sosial. Salah satunya adalah Twitter. Banyak hal yang menarik yang dilakukan oleh netizen 02 untuk memberikan komentarnya kepada Baim Wong ini. Dan ada beberapa kerugian yang langsung diderita oleh Baim Wong. Nah, apa sajakah komentarnya dan apa kerugian dari Baim Wong? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kerugian besar yang pertama yang diterima Baim Wong adalah bahwa media sosialnya sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh penggemarnya. Banyak yang tidak respect kepada Baim Wong akibat perilakunya itu. Baim Wong dianggap tidak sopan karena membentak-bentak orang tua. Baim Wong juga dianggap terlalu naif karena meminta dia bekerja, sementara Baim Wong santai mendapatkan monetisasi atau uang dari YouTube saat dia bagi-bagi uang. Dan kemudian ada yang menarik adalah saat ini yang ada di Wikipedia, Baim Wong Muhammad Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Baim Wong, lahir 27 April 1981, adalah seorang aktor, YouTuber. Nah, ini tambahannya. Dengan konten bagi-bagi kepada orang miskin demi kontennya agar laris, dia bikin konten begitu. Sikap kedermawanannya hanya ditujukan kepada kontennya saja. Sampai segitunya netizen mengubah di Wikipedia karena berita yang sedang viral. Hal ini diunggah oleh akun Pipi Besar gara-gara berita kemarin yang bikin geger se-Indonesia, sampai-sampai Wikipedia di Google pun juga ikut menilai seorang Baim Wong. Kaget banget sih. Wah. Sementara Mojok.co juga memberikan komentar. Harian yang cukup terkenal ini, harian opini ini, mengatakan makin jengah nggak sih sama kelakuan Baim Wong. Baim Wong membagikan uang pada driver ojol karena di Padang sudah bekerja, sedangkan si kakek malah kena rujak karena dianggap mengemis. Dan TXT dari Tangerang memberikan video yang cukup menarik, yakni dia menyindir Baim dengan berbicara kepada seorang monyet. Kok ngamuk loh. Nih tak kasih tahu nih, jadi orang yang baik. Dengerin Ami, Baim nggak boleh marah-marah sama pengemis ya sayang. Kalau Baim dikejar-kejar pengemis, kalau Baim nggak mau ngasih ya udah nggak usah kasih. Kalau Baim nggak suka sama satu orang, jangan ngasih yang lain di depan pengemis itu ya sayang ya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau Ami sering punya konten berbagi, kalau Ami sering buat konten berbagi, sudah konsekuensinya. Ain nanggung resikonya kalau dikejar-kejar orang. Kan aduh kok ngamuk loh. Nih tak kasih tahu nih, jadi orang yang baik, yang tulus ya kan. Namanya juga Baim sering konten berbagi. Orang nyari Baim itu karena dipikirnya Baim bisa bantu ya. Jadi jangan ngamuk-ngamuk. Dan yang lebih serem adalah
Mbak Im Wong dilaporkan ke Komnas HAM. Dan juga Mbak Im Wong rencananya oleh Nikita Mirzani dan juga pegiat dari Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia atau PADI akan merencanakan untuk melaporkan Mbak Im Wong ke polisi. Sebenarnya Perkumpulan Anti Diskriminasi ini hanya meminta Mbak Im Wong untuk meminta maaf. Tetapi dalam klarifikasinya, Mbak Im Wong merasa tidak menyesal melakukan perbuatan itu. Untuk itu, kemudian apabila tidak bersedia, kami dari Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia akan melapor ke Komnas HAM. Dan kemudian saat diundang oleh Nikita Mirzani di Langit Entertainment, ada usulan untuk membawa hal ini ke ranah hukum. Selain minta dihapus, apakah Pak Suhut juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum? Iya, gue sih menyarankan begitu ya. Biar kalian juga dapat berita terus kan ya. Bukan, soalnya kan itu dia diejek di depan umum. Jadi gini, sebetulnya Pak kakek ini bisa melaporkan secara pidana. Karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu kan ada undang-undangnya gitu. Jadi Masuk undang-undang ITE ya? Masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara gitu kan. Dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek nggak mau laporin aja, mau yang gitu. Bodoh amat gue dibilang kompor. Maksud gue ini buat jadi pelajaran lah gitu kan. Jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan ya. Mau orang itu punya duit, mau orang itu nggak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Gitu. Bapak itu setuju untuk melaporkan atau gimana? Setuju dong. Setuju. Kapan? Udah tahu. Dalam waktu dekat mungkin kali? Dalam waktu dekat inilah. Orang tuh gini lah, maksud gue orang jangan semena-mena deh bikin konten deh sekarang gitu. Udah kalau mau bikin konten gila-gila aja deh kayak gue gitu kan, senang-senang atau huru-hara segala macam gitu. Nggak usah deh sosokan pada mau bantu-bantu orang cuma ngasih uang berapa lembar gitu doang. Ih najis cuy. Gue kesel, gue termasuk salah satu yang kesel sama Mbak Im. Kenapa? Saat gue dibully dia tidak bicara apapun gitu, dia tidak mengklarifikasi gitu kan. Dan gue akhirnya harus berdiam diri kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa gue, dan dia akhirnya kesandung sama ulahnya dia sendiri. Kalau dibilang, lo kok kesel banget? Iya gue kesel banget. Seru kan? Terakhir, ada yang ingin sampaikan untuk Mbak Im? Untuk Mbak Im, ini kan pada unsubscribe aja deh channel YouTube-nya ya. Ya, buat. Luas ya.